Di masa Rasulullah SAW, para sahabat mengalami ujian yang amat berat. Para pembesar kafir Quraisy tidak menerima dakwahnya dan memutuskan untuk melakukan teror dan penyiksaan terhadap para sahabat dan kaum muslimin di Mekah. Salah satunya datang dari kalangan hamba saya yang bernama Zunairah. Beliau sosok yang sangat kuat akan keimanannya. Dia siap mengorbankan jiwa dan raganya demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lantas, bagaimanakah kisah kehidupan Zunairah pada masa itu? Simak video ini teman-teman sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu serta dimudahkan segala urusannya. Nama Zunairah mungkin tidak banyak yang mengetahui. Pasalnya, dia adalah seorang perempuan yang menjadi budak Abu Jahal. Sebagai seorang budak, tentu ia bebas diperjualbelikan oleh majikannya. Tetapi, Abu Jahal enggan menjualnya sebab Zunairah termasuk budak kesayangannya. Di samping memiliki paras wajah yang cantik, ia juga penurut dan setia kepada majikannya, yaitu Abu Jahal. Namun teman-teman semua, di balik statusnya itu, Zunairah termasuk salah satu dari sekian budak Abu Jahal yang telah menyatakan beriman kepada Allah dan utusannya, Nabi Muhammad SAW. Keimanannya dibuktikan tak kalah Rasulullah SAW berdakwah. Ia ikut secara sembunyi-sembunyi karena khawatir diketahui oleh Abu Jahal selaku majikannya. Teman-teman semua, seiring berjalannya waktu, status keislaman Zunairah sudah mulai tercium dan diketahui oleh Abu Jahal. Pada waktu itu, Abu Jahal sangat curiga terhadap keislaman Zunairah. Kemudian ia pun menanyakan kepada budaknya perkara keislamannya. "Wahai Zunairah, benarkah kamu telah memeluk agama Islam?" tanya Abu Jahal. Ia pun menjawab, "Benar. Aku percaya kepada seruan Muhammad. Karena itu aku mengikutinya." Mendengar pengakuan dari budaknya, Abu Jahal pun sempat untuk mengoyahkan keyakinan budaknya. Ia berpura-pura bertanya kepada teman-temannya, "Hai teman-temanku, apakah kalian juga mengikuti suruhan Muhammad?" Mereka pun menjawab secara bersama-sama, "Tidak, wahai Abu Jahal." Nah, andaikan apa yang dibawa oleh Muhammad itu baik, tentulah mereka akan mendahului kamu mengikutinya, wahai Zunairah. Akhirnya teman-teman semua, pada waktu itu, dipukullah Zunairah secara kejam hingga kedua matanya mengalami luka parah dan akhirnya menjadi buta. Melihat kedua mata budaknya menjadi buta, Abu Jahal kemudian membujuknya. "Kedua matamu kan menjadi buta, wahai Zunairah, akibat engkau telah memilih untuk memeluk agama Islam. Coba kalau engkau tinggalkan agama Muhammad itu, niscaya matamu akan sembuh kembali," kata Abu Jahal. Mendengar perkataan majikannya tersebut, dengan perasaan sakit hati yang mendalam, Zunairah berucap, "Kalian semua adalah pembohong, tidak bermoral. Lata dan Uzza yang kalian sembah itu tidak akan mampu berbuat apa-apa, apalagi memberi sesuatu yang bermanfaat ataupun bahaya." Sedikit informasi teman-teman bahwa Lata dan Uzza adalah berhala dewi yang disembah oleh bangsa Arab jahiliyah, termasuk Abu Jahal. Ia dianggap sebagai salah satu anak Tuhan bersama dengan Manat dan Uzza. Al-Lata memiliki arti yaitu sang dewi. Nah, mendengar pernyataan itu, Abu Jahal pun semakin marah kepada budaknya. Maka dipukullah Zunairah ini dengan cara yang lebih kejam dan menyakitkan. Abu Jahal berkata, "Wahai Zunairah, ingatlah kamu kepada Lata dan Uzza. Itu adalah berhala sembahan kita yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Tidak takutkah jika mereka nanti marah kepadamu? Tinggalkan saja agama Muhammad yang melecehkan agama kita itu, wahai Zunairah." Kemudian Zunairah menjawab, "Wahai Abu Jahal, sebenarnya Lata dan Uzza itu buta. Lebih buta dari kedua mataku akibat sisaanmu ini. Meskipun kedua mataku buta, Allah tidak akan sulit mengembalikannya menjadi terang berbeda dengan Tuhanmu Lata dan Uzza itu." Berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala teman-teman semua, keesokan harinya kedua mata Zunairah yang buta akibat siksaan Abu Jahal itu kembali sembuh seperti sedia kala. Abu Jahal yang menyaksikannya menjadi tercengang. Meskipun demikian, Abu Jahal yang pada dasarnya memang orang yang tidak beriman, dia kemudian berkata, "Ini pasti karena sihir Muhammad," katanya. Keesokan harinya, perlakuan Abu Jahal yang tidak manusiawi terhadap Zunairah tersebut sampailah kepada telinga seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar. Dengan seketika, beliau mendatangi Abu Jahal untuk memerdekakan Zunairah. Teman-teman semua, demikianlah kisah perjalanan hidup Zunairah.
sebagai seorang budak yang telah memeluk agama Islam. Loyalitas dan keteguhannya dalam memeluk Islam tidak bisa diragukan. Meskipun ia mengalami penyiksaan yang sangat kejam dari tuannya, yaitu Abu Jahal, hingga kedua matanya menjadi buta persoalan berbeda keyakinan. Maka dari itu teman-teman semua, sosok Zunairah ini patut dijadikan sebagai inspirasi bagi seorang perempuan secara khusus dan umat Islam secara umum. Meskipun Zunairah adalah termasuk seorang budak Abu Jahal, kesabaran dan keteguhannya memeluk serta membela agama Islam tidak ada seorang pun yang meragukan. Berbagai rintangan dan cobaan yang dialaminya tidak membuat goyah sedikit pun keyakinan Zunairah terhadap memeluk ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.